Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu di dalam pelajaran kimia kelas 11 SMA Islam Plus Askia. Kita akan membahas kali ini topik tentang larutan. Ini adalah bab baru di semester genap ya. Yang kemarin kita bahas adalah kesetimbangan, belum tuntas tapi nanti akan kita ulang-ulang lagi di dalam pendalaman materi. Karena materi semester genap ini cukup banyak, jadi Bapak berinisiatif untuk langsung masuk kepada materi bab kedua di semester genap ini, yaitu tentang larutan. Di sini sedikit akan dibahas tentang definisi larutan. Ya, sebagaimana kalian tahu atau pernah dengar, larutan itu merupakan apa? Campuran ya. Jadi larutan itu merupakan campuran yang sifatnya homogen. Jadi campuran homogen antara yang namanya zat terlarut ya dengan zat pelarut. Antara zat terlarut dengan yang namanya pelarut. Kalau misalnya ada contoh, umpamanya dikatakan contoh larutan garam. Nah, larutan garam ini berarti campuran ya. Kalau dibilang larutan garam berarti adalah campuran. Campuran apa? Campuran antara gimana cara buat larutan garam? Kita tambahkan garamnya ya, garam dapur misalnya ya, dengan air. Garam dapur dengan air. Yang manakah yang menjadi zat terlarut? Tentu jawabannya yang menjadi zat terlarut adalah yang garamnya ini ya. Garamnya ini sebagai yang terlarut ya. Kenapa? Karena jumlahnya lebih sedikit daripada media tempat dia larut, yaitu air, sebagai pelarut ya. Air ini adalah pelarut. Nah, jadi kalau larutan garam ada garamnya, ada airnya. Jadi garam sebagai zat yang terlarut, air sebagai pelarut. Misalnya larutan gula ya. Larutan gula berarti cara buatnya gimana? Kan gula kita larutkan ke dalam air ya. Jadi gula sebagai zat yang terlarut, airnya sebagai pelarut. Nah, tentu ini definisi umum yang Bapak rasa sudah dipahami oleh semuanya ya. Nah, kali ini di kelas 11 kita akan membahas lebih spesifik lagi, lebih dalam. Topiknya akan membahas tentang yang namanya derajat keasaman ya. Derajat keasaman. Tentu kalian pernah tahu mengukur derajat keasaman ya. Nah, derajat keasaman ini dilambangkan dengan lambang pH ya, diukur dengan mengikuti nilai pH ya. pH itu potential of hidrogen. Potensial itu adalah kandungan, hidrogen adalah ion H positif. Jadi pH derajat keasaman adalah kandungan dari H positif dalam suatu larutan. Nah, derajat keasaman ini rentangnya dari berapa, Pak? Rentangnya adalah rentang dari pH itu ya, rentang pH itu adalah dari 1 sampai 14. Ya, jadi dari 1 sampai 14. Jadi kalau kita tarik sebuah garis seperti ini ya, di sini 1 ya. Sini 1 umpamanya ya, maksimum di sini adalah 14 dan di tengah-tengah ini ada 7, maka daerah di mana di sini ya, daerah lebih kecil dari 7 ini ya, daerah lebih kecil ini adalah kondisi atau daerah asam. Sementara daerah di antara 7 dan 14 ini adalah daerah basah ya, daerah basah. Jadi ada asam, ada basah. Nah, lalu daerah 7 ini disebut daerah apa? Daerah 7 ini adalah daerah netral namanya ya. Jadi kalau dia tepat 7, ini adalah pH netral. Nah, di sini adalah netral. Jadi air itu netral ya. Air maksudnya air untuk konsumsi ya, air Aquades dan lain sebagainya itu netral ya. Misalnya pH darah juga netral. Jadi netral ini sangat diinginkan oleh untuk keperluan kita sehari-hari. Nah, jadi untuk mengetahui apakah dia asam atau basa, atau untuk mengukur derajat keasamannya, perlu kita menghitung nanti ya.
kita menghitung derajat keasaman atau menghitung pH. Ada rumusnya. Nah, bagaimana rumus menghitung pH? Rumusnya adalah kalau nanti dihitung pH secara langsung, bisa rumusnya sama dengan min dari logaritma konsentrasi H positif atau min log dari H positif ya. Kemudian ada pH, ada pOH ya. pOH rumusnya adalah min dari logaritma OH negatif ya, min log OH negatif. Kemudian nanti kalau pH kita tambahkan dengan pOH itu jumlahnya sama dengan 14. Jadi ini rumus yang bagian pertama ya. Rumus yang bagian kedua, bagaimana Pak seandainya pH-nya diketahui tapi H positifnya ditanya gitu. Jadi kebalikan ya. Jadi kebalikan, H positifnya ditanya ya, pH-nya diketahui, maka rumusnya 10 pangkat min pH. Jadi 10 pangkat min pH. Kemudian yang berikutnya kalau umpamanya yang ditanya OH negatif yang diketahui pOH, maka rumusnya adalah 10 pangkat min pOH. 10 pangkat min pOH. Nah, ada rumus lagi terakhir, kalau H positif kita kalikan dengan OH negatif sama dengan hasilnya adalah 10 pangkat min 14. 10 pangkat min 14. Jadi ini dua bagian rumus ya. Yang pertama ditentukan atau ditanya pH dan pOH yang diketahui H plus atau OH min. Kemudian yang kedua diketahui pH atau pOH yang ditanya H plus atau OH minnya. Jadi dibalik ya. Nah, kemudian kita lihat contohnya di sini di bawah. Misalnya ya, contoh di sini 1 ya. Misalnya diketahui konsentrasi H positif sama dengan 10 pangkat min 2. Berapakah pH-nya? Maka pH-nya sama dengan rumusnya apa? Min dari logaritma H positif. H positifnya berapa? 10 pangkat min 2. Nah, karena dia pangkatnya min 2, min dengan min, nah jadinya dia habis. Jadinya sama dengan positif, sama dengan 2. Jadi nanti kalau pH-nya diketahui, tengok aja pangkatnya langsung. Pangkatnya berapa? Pangkatnya adalah min 2. Oh, berarti nanti pH-nya 2 gitu. Ya, jadi kalau diketahui pH-nya, H positifnya nanti langsung gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, misalnya diketahui di sini konsentrasi H positifnya sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 4. 3 kali 10 pangkat negatif 4. Maka pH-nya berapa? pH-nya sama dengan min dari logaritma 3 kali 10 pangkat min 4. Nah, ingat atau lihat pangkatnya ya. Pangkatnya berapa? Min 4. Berarti di sini 4 gitu ya. Kurang, nah masih ada sisa 3. Kurang log 3. Jadi pangkat negatifnya menjadi nilai, kemudian eksponennya itu atau nilai yang bukan 10 pangkatnya itu menjadi min lognya gitu ya. Nah, jadi ini dua contoh untuk pH. Kemudian kita lanjut contoh untuk pOH. Bagaimana kalau contohnya pOH? Yang ketiga, misalnya di sini diketahui OH negatif. OH negatif sama dengan 10 pangkat minus 2. Nah, bagaimana pH-nya? Jadi walaupun yang diketahui adalah pOH, maka nanti pertanyaannya tetap pH. Gitu, pertanyaannya tetap pH. Jadi pH sama dengan berapa gitu ya. Nah, kita nggak bisa langsung menghitung atau mencari pH-nya langsung, tapi kita cari dulu pOH-nya. Nah, dari 10 OH minnya 10 pangkat minus 2, kita menghitung dulu apa? pOH ya, kita hitung dulu pOH. pOH tadi sama dengan apa? Min log dari OH negatif. Min log dari OH negatif. Oke, OH negatifnya berapa? OH negatifnya adalah 10 pangkat minus 2. Nah, kalau pangkatnya minus 2 berarti dia jadi apa? Tengok ini nilainya ya. Jadi nilainya adalah 2 minus 2 berarti sama dengan 2. Nah, kalau pOH-nya 2, berapa pH-nya? Nah, pH sama dengan, ada rumus tadi, pH tambah pOH sama dengan ini ya. pH tambah pOH sama dengan 14. Berarti kalau misalnya ditanya pH, diketahui pOH, maka rumusnya menjadi 14 dikurang pOH. Berarti sama dengan 14 kurang 2, berapa? Bagus, 12 ya. Kemudian kita lanjut nomor 4, contoh yang keempat.
Misalnya diketahui konsentrasi OH- sama dengan 3 dikalikan 10 pangkat min 4. Berapakah pH-nya? Nah, sama ya, pertanyaannya pH juga. Maka untuk itu kita hitung dulu pOH-nya sama seperti contoh yang ketiga tadi. Jadi kalau OH negatif sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4, berarti kita cari dulu pOH-nya sama dengan min dari logaritma OH negatif. Nah, Bapak tulis langsung aja ya, 3 kali 10 pangkat minus 4. Tengok pangkatnya, pangkatnya adalah min 4. Nih, min 4 ya. Berarti kalau pangkatnya min 4 berarti langsung, ya kan? Langsung ini min 4 ya kan? Berarti sama dengan 4 kurang log 3 kayak tadi ya, sama ya. Tapi ini masih pOH ya, masih pOH. Nah, cari pH-nya. Dari mana caranya? Sama rumusnya. 14 kurang pOH ya. Nah, masukkan berarti 14 kurang pOH-nya 4 kurang log 3. Nah, ini berarti kalikan 14 kurang 4 jadi 10 ya. Minus kali minus jadi tambah. Tambah log 3. Nah, inilah pH-nya. 14 ditambah 10 ditambah log 3. Nah, sampai sini dulu mungkin penentuan kita untuk menentukan berapakah nilai pH dan pOH ya. Berapakah nilai pH dan pOH.